Pak, sudah bisa kita mulai. Di sini cuma ada Bapak Iman Juanda ya. Kita mulai ya, Pak. Iya, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fatima Fahurian. Mohon maaf Pak untuk saat ini tidak bisa on cam karena saya lagi berada di rumah sakit, lagi di opname. Nggak apa-apa ya Pak, kalau untuk suaranya saja. Ya, nggak apa-apa, Dan Bu. di sini saya menjadi tutor pada mata kuliah basis data. Oke, langsung saja. Tunggu ya, saya share dulu. Apakah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu. Sudah kelihatan. Oke, untuk web yang pertama ini, kita akan membahas tentang yang ada di aktivitas yang keenam, yaitu tentang redundansi dan denormalisasi. Selanjutnya di sini ada pengertian dari redundansi, yaitu adalah situasi di mana informasi yang sama disimpan lebih dari satu tempat dalam sistem database atau penyimpanan data. Dan di sini kondisinya ketika data yang sama tersimpan di beberapa tempat berbeda dalam database, akibatnya data akan menjadi ganda. Masalah ini bisa menyebabkan pemborosan penyimpanan dan ketidaksesuaian informasi. Jika salah satu data diubah, tetapi data lainnya tidak berubah, dan itu akan menjadi tidak konsisten atau tidak terjadinya ketidaksesuaian. Misalnya, contohnya itu seperti nama mahasiswa disimpan di tabel mahasiswa dan juga disimpan ulang di tabel pembayaran untuk nama mahasiswanya. Dan jika ada terjadi perubahan di tabel mahasiswa untuk pembayaran, itu tidak diperbarui untuk yang di tabel namanya akan bermasalah. Dan di sini juga ada pengertian dari database, sedikit pengertiannya ya, yaitu adalah kumpulan data terstruktur dan saling berhubungan sehingga mudah diolah atau dicari. Nah, contohnya bisa data mahasiswa, nilai, dan pelanggan. Dan selanjutnya di sini ada pengertian dari penyimpanan data, yaitu tempat atau media untuk menyimpan file atau data, misalkan hard disk dan flash disk. Dan di sini selanjutnya ada yang dinamakan penyebab dari redundansi data. Di sini yang pertama ada struktur data tidak efisien, yang di mana database tidak dirancang dengan mempertimbangkan pengurangan duplikasi data. Redundansi akan terjadinya misalnya database memiliki tabel berpisah dengan informasi yang sama untuk entitas berbeda. Jadi, jika database dirancang tanpa memperhatikan pengurangan duplikasi data, maka informasi yang sama dapat muncul di banyak tabel. Ini biasanya terjadi pada database yang belum dinormalisasikan. Dan selanjutnya yang kedua, yaitu ada kurangnya integrasi sistem. Jadi, organisasi yang punya banyak sistem terpisah, seperti CRM, ERP, dan sistem akuntansi, data yang sama seringkali harus diinput di dalam setiap sistem. Tanpa integrasi yang efektif, ini menghasilkan duplikasi data. Itu yang saya jelaskan tadi yang dinamakan redundansi, yaitu adalah penggandaan data. Dan yang ketiga yaitu adalah proses backup data, yang dimana redundansi data bisa terjadi ketika proses backup tidak dikelola dengan tepat, seperti penyimpanan banyak salinan data dan tanpa menghapus versi yang lama atau tidak relevan.
Jadi untuk membackup memang penting untuk keamanan data. Tetapi jika backup tidak dikelola dengan baik, maka salinan data lama akan tersimpan dan menyebabkan penumpukan data yang sama. Dan di sini yang keempat yaitu tentang human error atau pengulangan entry, yang dimana kesalahan dalam memasukkan data atau pengulangan entry data oleh user juga dapat menyebabkan redundansi. Ini sering terjadi ketika tidak ada pemeriksaan duplikasi pada saat entry data. Jadi kesalahan pengguna saat memasukkan data juga dapat menyebabkan data ganda, misalnya nama mahasiswa dan mahasiswa itu mendaftarkan dengan pengecekan NIM, yang dimana NIM terdapat pada nama mahasiswa, data mahasiswa, dan dengan apa namanya untuk pembayaran mahasiswa seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada yang kelima yaitu pengembangan sistem yang tidak terkoordinasi, yang dimana saat departemen atau tim dalam organisasi pengembangan atau membeli sistem informasi secara terpisah atau koordinasi, hal ini sering menghasilkan sistem yang memiliki fungsionalisme serta dengan penyimpanan data yang tumpang tindih. Dan ini penjelasannya bisa bagian organisasi membuat sistem yang sendiri-sendiri. Penting untuk pengelolaan database sering terjadi yang seperti data ganda dalam proses pengelolaan data yang kurang efisien. Dengan memahami materi ini, saya harapkan mahasiswa dapat tahu tentang redundansi data agar tidak terjadinya penggandaan. Dan selanjutnya di sini ada perubahan dalam struktur organisasi atau proses bisnis, yang dimana perubahan dalam struktur organisasi atau proses bisnis yang tidak diikuti dengan penyesuaian sistem informasi juga berpotensi menyebabkan redundansi data. Yang ke selanjutnya di sini ada yang namanya contoh redundansi data. Jadi sistem CRM dan penjualan terpisah. Jadi sebuah perusahaan memiliki sistem Customer Relationship Management atau yang kita sebut CRM dan sistem penjualan terpisah. Kedua sistem ini menyimpan informasi kontak pelanggan. Ketika pelanggan mengubah informasi tentang kontaknya di satu sistem, perubahan tersebut tidak secara otomatis terupdate di sistem lainnya. Jadi mengakibatkan redundansi dan ketidaksesuaian data. Nah, selanjutnya di sini ada yang dinamakan e-commerce dan sistem logistik, yaitu sebuah platform dalam e-commerce dan sistem logistik menyimpan informasi tentang alamat pengiriman pelanggan. Jadi jika pelanggan mengubah alamatnya pada platform e-commerce, tetapi perubahan ini tidak disinkronkan dengan sistem logistik, akan terjadi redundansi data yang bisa menyebabkan alamat pelanggan tersimpan di dua sistem yang berbeda. Jika salah satu tidak diperbarui, maka barang bisa dikirim ke alamat yang lama atau ke alamat yang salah. Selanjutnya, di sini ada yang dinamakan cara mengatasi redundansi data. Yang pertama ada normalisasi database, yaitu adalah proses penyusunan tabel agar data tidak terulang. Tujuannya untuk mengurangi duplikasi dan menjaga konsistensi data. Dan yang kedua yaitu ada integrasi sistem, yang dimana semua sistem saling terhubung sehingga perubahan data otomatis diperbarui di semua bagian. Dan yang ketiga yaitu ada Master Data Management atau MDM, yaitu berarti organisasi memiliki satu sumber data utama yang digunakan bersama oleh seluruh sistem. Dan yang keempat yaitu ada deduplikasi data, ya adalah proses mendeteksi atau menghapus data yang data ganda itu. Dan yang kelima ada audit dan data cleaning
secara berkala, yang dimana perlu diperiksa atau perlu diamati mana data-data yang tidak valid bisa diduplikat, dapat dibersihkan sehingga tidak terjadinya data ganda. Dan yang keenam, yaitu yang terakhir, ada penggunaan pada data warehouse, yaitu adalah digunakan untuk menyimpan dan mengintegrasikan data dari berbagai sistem sehingga lebih terorganisir atau lebih tepat ya. Dan selanjutnya di sini ada yang dinamakan pengertian dari denormalisasi, yaitu teknik pengoptimalan basis data di mana kita menambahkan data yang berlebihan ke satu atau beberapa tabel. Ini dapat membantu kita menghindari penggabungan yang mahal dalam basis data relasional. Oke, untuk perhatikan bahwa denormalisasi tidak berarti membalikkan normalisasi atau tidak melakukan normalisasi. Ini adalah teknik pengoptimalan yang diterapkan oleh normalisasi. Jadi, eh, lebih untuk singkatnya itu adalah teknik menambahkan kembali beberapa data yang terulang ke dalam tabel untuk mempercepat proses pengambilan data. Untuk selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu mempengaruhi denormalisasi dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada atribut yang terderivasi atau atribut turunan, yaitu atribut yang nilainya bisa diperoleh dari nilai-nilai yang sudah ada pada atribut lainnya. Dan yang kedua yaitu atribut yang berlebihan, yaitu atribut yang memiliki kode tambahan yang menunjukkan beberapa kondisi lainnya, seperti atribut terkodekan, atribut gabungan, atribut tumpang tindih, atribut bermakna ganda. Dan yang ketiga ada tabel rekapitulasi atau summary table, yaitu hasil pengolahan dari semua tabel yang ada. Pengolahan tersebut melibatkan banyak tabel sehingga akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika hal ini sering diakses dan diperlukan, maka perlu dibuat tabel khusus ya untuk penyimpanan data hasil rekapitulasi tersebut. Jadi secara garis besar, summary table itu adalah untuk penyimpanan hasil rekapitulasi agar laporan lebih cepat ditampilkan tanpa harus menghitung ulang dari banyaknya tabel. Dan selanjutnya, di sini ada contoh dari toko JXY yang terdapat transaksi penjualan di mana ada pelanggan dapat membeli banyak barang dan barang dapat dibeli oleh banyak pembeli. Setiap pelanggan memiliki kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Kemudian di barang memiliki kode barang dan nama barang. Dan di sini objeknya ada yang dinamakan pelanggan dan barang. Dan relasinya pelanggan dan barang itu adalah membeli. Makanya simbolnya seperti ketupat. Dan di sini apa sih bedanya yang bulat-bulat yang kayak oval itu? Itu yang namanya atribut. Kalau yang ada di garis bawah itu namanya primary key atau kuncinya. Kunci dari pelanggan itu adalah kode pelanggan. Kalau dia nggak ada kode pelanggan, berarti dia nggak bisa untuk membeli barang yang ada di toko XYZ ini. Seperti itu juga dengan barang. Kode barangnya apa yang mau dibeli pelanggan. Kan kalau kita di supermarket tuh pasti ada tuh yang namanya kalau di kasir tuh kayak kodenya. Kode barangnya dia belinya yang mana. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya untuk tugas, ini ada di tugas satu kalian di e-learning, yaitu membuat ERD ya dari studi kasus. Misalkan pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah, minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah harus bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 tahun di mata kuliah. Dan untuk tugas itu kalian juga diberikan untuk memperkenalkan diri.
nama kalian siapa, untuk mengerjakan tugas apa, dan itu dibuat video dan diupload di YouTube ataupun di Google Drive. Tapi saya lihat di beberapa tugas tadi itu, saya nilai ada beberapa kalian yang mengirimkan melalui link Google Drive. Dan itu tidak bisa saya buka karena harus ada kodenya. Jadi kalau misalkan kalian mengirimkan link Drive, sebaiknya ya di jangan dikunci ataupun lebih enaknya sih di-upload di YouTube, terus linknya itu di komen yang di bawahnya itu. Jadi sayanya juga nggak perlu buka-buka yang kayak aplikasi Word-nya dulu, Office-nya dulu gitu kan. Jadi jadi enak, langsung terkoneksi gitu. Dan di video itu kalian disuruh menjelaskan apa yang kalian gunakan dari ERD, misalkan ERD tentang rumah sakit. Saya lihat di tugas itu juga banyak yang tentang rumah sakit di situ. Tapi ada juga yang tugasnya tidak menjelaskan bagaimananya, langsung kayak hasilnya aja gitu. Jadi kalian disuruh menjelaskan atributnya yang mana, terus relasinya apa aja, primary key-nya juga sebagian tadi tuh ada yang saya lihat tidak ada yang namanya primary key, cuman ada atributnya aja. Nah, jadi itu tugas kalian ya. Untuk tugas ada yang ingin ditanyakan lagi untuk tugas? Tidak ada. Untuk tuap hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang hadir di sini ada Bapak Imam Juanda dan Fernando, dan yang terakhir ada Ibu Umi. Tidak ada, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk tuap hari ini. Saya harapkan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di e-learning agar nilai kalian bisa maksimal ya. Silahkan dicek di e-learningnya apakah sudah sesuai tugasnya, apa yang harus direvisi, dan lain-lain. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih. Semoga materi hari ini yang saya sampaikan bisa membantu kalian untuk lebih memahami pentingnya pengelolaan data yang baik dan menghindari redundansi dan meningkatkan efisiensi sistem informasi. Sekian untuk web kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sama-sama warahmatullahi Ibu Umi. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, saya keluar ya.